Sekarang yang dituntut, yang diminta adalah pemain depan. Dan saya tadi coba untuk berbicara, bertukar pendapat dengan ketua umum ya lewat WA, dan saya sudah mengatakan bahwa posisi kita, kemungkinan kita untuk bisa lolos ke Piala Dunia masih bisa terbuka. Apalagi kalau proses Jai Ises ini, pemain yang berada di Serie B di Venezia ya, di Liga Italia, itu cepat diproses dan dia bisa bermain di Piala Asia. Ini kan bagus, apalagi kalau kita bisa melangkah lolos ke putaran ketiga di pra Piala Dunia. Mungkin saya ingin menyampaikan proses naturalisasi kan sesuai dengan komitmen kita, satu demi satu terselesaikan. Kemarin kita lakukan penyelesaian mati nama, yaitu yang posisinya bek kiri sudah. Nah, saya juga ingin memastikan nanti proses untuk Ivar Jerner yang merupakan posisinya bisa di tengah, ya dia bisa main gelandang bertahan dan juga mungkin komposisi yang di tengah itu bersama juga Rafael. Ya. Dua teratas yaitu juara grup dan runner up akan melangkah ke fase ketiga. Nah disinilah pertarungan sesungguhnya. Ketika kita lolos, kita bisa punya peluang. Untuk itu Erik melihat bahwa kita butuh pemain depan. Nah, ini memang benar, karena pemain depan yang kita butuhkan. Karena para pemain keturunan tersebut, teman-teman, mulai membentuk visi permainan mereka sejak di usia muda mereka. Jadi ketika mereka dilatih di usia muda mereka, yang mereka diajarkan adalah bagaimana caranya untuk memainkan bola tersebut. Jadi bola itu sebagai teman mereka, dan bola itu harus dialirkan ke rekan yang lain. Jadi namanya tuh bola itu harus di-sharing, tapi ke rekannya sendiri ya. Dan juga para pemain itu diajarkan bagaimana caranya bermain mengandalkan visi. Jadi visi itu sangat penting teman-teman, agar para pemain itu bisa bermain mengandalkan kecerdasan. Timnas Indonesia bakal memiliki striker dari jalur naturalisasi, sosoknya diungkap pengamat ini. Timnas Indonesia bakal memiliki striker keturunan dari jalur naturalisasi yang haus gol. Sosoknya diungkap pengamat ini. PSSI era Sintayong makin gencar berburu pemain keturunan di luar negeri untuk memperkuat timnas Indonesia. Proyek naturalisasi dianggap cara efektif untuk menyamai jomplangnya kualitas pemain Indonesia dengan negara-negara kuat Asia dan Eropa. Terbaru, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengaku siap mendatangkan pemain di posisi striker atau penyerang. Sejauh ini PSSI dinilai berhasil mendatangkan sejumlah pemain keturunan yang meniti karir di Eropa untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Sayangnya, kebanyakan dari mereka merupakan pemain bertahan alias bek. Pengamat sepak bola Indonesia, Roni Pangemanan atau yang biasa disapa Bung Ropan, membenarkan bahwa pemain belakang sementara komposisinya sudah penuh. Walaupun memang dalam tanda kutip seakan mungkin didorong, dipaksakan untuk bermain sebagai gelandang bertahan, tapi opsi di belakang itu penuh, kata Bung Ropan dikutip dari YouTube resminya. Senin tanggal 2 Oktober tahun 2023. Saat ini yang dibutuhkan timnas Indonesia adalah pemain depan. Menurut Bung Ropan, kebutuhan ini harus dipenuhi karena sifatnya yang sudah mendesak. Begitu juga dengan timnas U23. Terdekat tim senior akan menghadapi Brunei Darussalam dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga home akan digelar pada tanggal 12 Oktober tahun 2023 di Indonesia. Sementara laga away di Brunei pada tanggal 17 Oktober tahun 2023. Saya rasa tanpa merasa mendahului, ya, kita akan lolos menghadapi Brunei Darussalam sampai ke fase kedua, ujar Bung Ropan yakin. Namun, ia melanjutkan, timnas Indonesia akan menghadapi ujian sesungguhnya di babak kedua. Pasalnya, Indonesia akan berhadapan dengan Irak, Vietnam, dan Filipina. Disinilah peran striker berkualitas sangat dibutuhkan. Tetapi, pendukung timnas Indonesia boleh bernapas lega. Pasalnya, PSSI diyakini tengah bergerak mencari striker keturunan yang dibutuhkan timnas Indonesia. Siapakah sosok yang diburu itu? Bung Ropan tidak bisa memastikan. Menurutnya, PSSI tengah melancarkan operasi senyap dalam berburu pemain keturunan. Publik tunggu saja, nanti bakal ada kejutan dari Federasi Sepak Bola Indonesia. Bisa ada kejutan siapa pemainnya. Saya tidak bisa memaksakan itu. Tapi ini menjadi rahasia dan terus dibidik. Sebab PSSI mengatakan akan diupayakan, terangnya.
Adapun pemain keturunan yang pasti dinaturalisasi adalah JIZS. Namun, pemain keturunan Indonesia, Belanda ini berposisi sebagai bek dan bukan striker. Ia kini bermain di Liga Italia Serie B untuk Venezia FC. Sosok striker keturunan yang sering disebut adalah Ragnar Oratmangun. Ia baru berusia 25 tahun dan kini bermain untuk Fortuna Sittard di kasta tertinggi Liga Belanda. Belum bisa dipastikan apakah dia yang akan dinaturalisasi PSSI. Pastinya, kesuksesan PSSI mendatangkan Ivar Jenner dan Rafael Struijk diharapkan bisa terulang, sehingga skuad Sintayong bisa percaya diri untuk tampil di kualifikasi Piala Dunia maupun Piala